Oke baik, shalom. Kembali lagi bersama saya Devonsius Sivaldo Bolang, dan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah saya yang yaitu kewirausahaan. Baik, mari kita masuk. Etika berwirausaha adalah pedoman moral yang mengatur perilaku seorang wirausahaan dalam menjalankan usahanya. Etika merupakan kajian tentang nilai, norma, dan prinsip moral yang membantu manusia menentukan tindakan yang baik dan buruk. Sedangkan kewirausahaan adalah kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai melalui pendirian serta pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, etika berwirausaha menekankan pentingnya sikap jujur, adil, dan berintegritas agar kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilakukan secara bertanggung jawab dan bermoral. Yang berikut etika berusaha. Etika berusaha adalah seperangkat norma dan nilai moral yang memandu perilaku seorang pengusaha dalam keputusan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Artinya, etika berwirausahaan adalah pedoman nilai moral dan norma yang menjadi dasar perilaku seorang pengusaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika ini mengarahkan cara pengusaha mengambil keputusan, berinteraksi dengan pihak-pihak dan terlibat seperti karyawan, pelanggan, mitra, dan masyarakat, serta bersikap adil dalam menghadapi persaingan. Selain itu, etika berwirausaha mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen, sehingga membantu membedakan perilaku yang dianggap etis dan tidak etis dalam dunia bisnis agar usaha berjalan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Baik, yang berikut adalah prinsip-prinsip yang etika berwirausahaan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama adalah kejujuran. Berarti pengusaha harus bersikap terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan pelanggan, karyawan, atau investor. Yang kedua, keadilan. Berarti seorang berwirausahaan harus memperlakukan semua pihak adil tanpa adanya celah atau tanpa memandang ras atau apapun itu. Yang berikut adalah tanggung jawab. Berarti pengusaha peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Yang berikut integritas. Berarti konsisten antara ucapan dan tindakan serta jawab atas setiap. Baik, yang berikut adalah tujuan etika berwirausaha. Yang pertama itu membangun reputasi dan kepercayaan. Artinya, etika berwirausaha membantu pelaku usaha menciptakan citra yang baik di mata orang lain, khususnya pelanggan dan investor. Ketika sebuah bisnis jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka kepercayaan orang terhadap bisnis tersebut akan meningkat. Reputasi yang baik membuat pelanggan loyal dan investor merasa yakin untuk menanamkan modal. Contohnya itu kita bisa menjual produk sesuai kualitas yang disajikan. Misalnya, seorang penjual online selalu mengirim barang tepat waktu dan sesuai deskripsi. Pelanggan juga akan merasa puas dan merekomendasikannya kepada teman-teman. Yang berikut adalah menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Maksudnya, pemangku kepentingan itu adalah sebuah pihak yang terpengaruh oleh aktivitas usaha seperti karyawan, pelanggan, mitra, dan investor. Ketika berwirausaha mendorong hubungan dan harmonis, saling menghormati dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan semua pihak tersebut. Contohnya itu memberikan upah yang adil kepada karyawan. Misalnya, seorang pengusaha makanan rutin mengadakan pertemuan dengan investor untuk membahas perkembangan usaha sehingga investor merasa dilibatkan dan dihargai. Intinya itu tujuan penjelasan singkat membangun reputasi dan kepercayaan, membangun citra baik supaya pelanggan dan investor percaya dan loyal, menjaga hubungan dengan pemangku dan kepentingan, menciptakan hubungan yang saling menghormati dan mendukung keberlangsungan usaha. Kalau kamu ingin, yang berikut adalah tantangan dalam etika berwirausaha. Tantangan yang pertama itu adalah tekan mengejar keuntungan cepat. Pengusaha sering dituntut sehingga mendapat laba dalam waktu singkat, sehingga bisa tergoda mengabaikan etika, misalnya menurunkan kualitas atau penipu.
Yang kedua itu persaingan bisnis yang ketat. Banyaknya persaingan bisnis yang ketat, pelaku usaha melakukan segala cara agar tetap bertahan, termasuk cara tidak baik. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran etika. Itu artinya tidak semua pelaku usaha memahami pentingnya nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang berikut konflik kepentingan. Situasi ketika kepentingan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau konsumen atau masyarakat. Berikut itu budaya kerja tidak etis. Lingkungan kerja yang membiasakan kecurangan, misalnya suap atau manipulasi, membuat perilaku tidak etis dianggap wajar. Yang berikut tekanan dari pihak eksternal. Tekanan dari investor, atasan atau mitra bisnis yang menuntut hasil tertentu meskipun harus melanggar etika. Lemahnya regulasi dan pengawasan. Aturan yang tidak tegas atau pengawasan yang kurang membuat pelanggaran etika sering mendapat sanksi. Tantangan di era digital, kemajuan teknologi memunculkan masalah baru seperti penyalahgunaan data, manipulasi online, dan informasi palsu. Artinya, seorang wirausahaan harus mampu menjaga etika meskipun menghadapi berbagai tekanan, karena etika penting untuk kepercayaan, keberlangsungan usaha, dan dampak positif bagi masyarakat.